Kayaknya udah gak asing sama yang namanya yogurt. Tapi tahu nggak sih konsumsi yogurt di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa tahun ini, terutama setelah terjadinya COVID-19. Berdasarkan analisis Spy Research and Consulting yang merupakan perusahaan riset pasar dan konsultasi bisnis global, peningkatan jumlah konsumsi yogurt mencapai 28% dari total konsumsi dairy produk. Tidak lain karena yogurt yang merupakan fermentasi bakteri baik memiliki image sebagai produk makanan dan minuman sehat yang mengandung banyak nutrisi untuk imunitas dan pencernaan. Yogurt yang beredar di pasar Indonesia pun sangat beragam, mulai dari kemasan siap minum, spoonable atau yang lebih kental, dan varian Greek yogurt yang diklaim sebagai yogurt rendah karbohidrat dan gula. Selain menjadi tren karena aspek kesehatan yang ditonjolkannya, tren konsumsi yogurt juga dipengaruhi oleh persepsi konsumen karena kenyamanan dan kepraktisannya. Tak jarang yogurt ini dijadikan sebagai menu pengganti sarapan loh. Namun pemirsa tahu nggak sih kalau di satu bungkus yogurt itu harus melalui proses yang panjang sampai akhirnya bisa kita konsumsi loh. Saya Salbeza Putri, yuk kita cari tahu bersama. Sebelum menjadi yogurt yang biasa kita konsumsi, bahan utama pembuatannya adalah susu sapi. Susu diambil dari sapi perah sehat yang ditempatkan di kandang yang terawat serta diberi pakan bergizi. Susu yang sudah diperah kemudian difermentasi sehingga teksturnya menjadi kental. Setelah itu, susu melalui proses uji kualitas di laboratorium. Apabila lolos uji, maka susu masuk pada proses pengolahan. Pada proses pengolahan pertama, susu dimasukkan ke dalam tangki pemanas dan dilakukan pemanasan dengan suhu 55 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan proses homogenisasi untuk memecah lemak yang menggumpal. Selanjutnya susu masuk pada proses pasteurisasi. Pada proses ini, suhu yang digunakan lebih besar daripada proses pemanasan pertama. Setelah dilakukan pasteurisasi, kemudian dilakukan penurunan suhu pada susu. Panas diturunkan hingga suhunya 45 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pencampuran kultur dalam tangki pemanasan ketika susu berada di suhu 45 derajat. Hal ini dilakukan agar kultur tidak rusak. Selanjutnya masuk pada tahap inkubasi. Susu dimasukkan ke dalam tangki yang sudah berada di dalam ruang inkubasi. Tahap inkubasi ini dilakukan selama 16 jam dengan didiamkan pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pencampuran gula dan pencampuran warna. Susu yang telah berubah menjadi yogurt yang sudah diberi gula dan warna, kini dimasukkan ke dalam tangki filling. Hal ini untuk mempermudah proses filling yogurt ke dalam kemasan. Yogurt yang sudah dikemas harus melalui proses pemeriksaan dan pelabelan quality control. Kemudian yogurt dimasukkan ke dalam kardus atau pengemas sekunder dan disimpan dengan suhu 4-8 derajat Celcius agar kondisi yogurt tetap terjaga. Yogurt yang sudah dikemas siap untuk dipasarkan secara lokal maupun internasional. Yogurt didistribusikan melalui supermarket, pasar swalayan, pasar tradisional, grosir, warung, dan lain-lain sebelum akhirnya dibeli dan sampai ke tangan konsumen. Nilai yang diciptakan konsumen terhadap yogurt dapat menjadi peluang inovasi olahan yogurt yang menarik masyarakat. Meningkatnya konsumsi yogurt diharapkan akan semakin banyak dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan angka kesehatan penduduk. Nah, sekarang udah tahu kan gimana proses yogurt itu bisa sampai ke tangan kita? Walaupun yogurt adalah makanan dan minuman yang sehat, tetap perhatikan jumlah konsumsi perharinya ya. Saya Salbeza Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.